Jadi mungkin teman-teman yang suka ID bisa menghubungi beliau-beliau di sini. Nanti antum tradingnya pakai peci gitu. Ada. Maksudnya antum akan diajarkan di sana ya ilmu-ilmu agama dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah dengan segala karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iman dan takwa. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah tertera dalam flyer, maka untuk memastikan waktu, kami persilahkan kepada Fadilatul Ustaz Syafiq Rizal Bersalama Allahu Ta'ala fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati wa ahibbai rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir di tempat ini agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya merekalah orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Kata Allah, enggak sama penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni surga. Ashabul jannah humul faizun. Penghuni-penghuni surga, merekalah orang-orang yang sukses. Ketakwaan mengantarkan kita kepada kesuksesan, sehingga menjadi salah satu rukun khutbah Jumat itu ada pesan mengajak manusia untuk bertakwa. Ayat yang seringkali dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa,
Dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Hari ini Allah perkenankan bagi kita untuk kumpul bersama. Kita berkumpul di tempat ini bukan karena ada manfaat duniawi yang kita dapatkan di tempat ini. Bahkan yang ada sebagian harus keluar uangnya. Tadi Ana dengar nanti di pertengahan kajian akan dijalankan apa? Akan dijalankan apa di pertengahan kajian? Kota infak. Berarti antum harus keluar duit datang ke tempat ini. Sudah capek, kepanasan, ninggalkan istirahat di rumah. Tapi itulah jamaah, perjuangan yang memang harus dilewati. Ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang-orang yang berakal dari setiap ajaran. Ingat, semua orang-orang yang berakal dari setiap agama bersepakat. Atas apa mereka bersepakat? Mereka mengatakan annan na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Kenyamanan tidak bisa diraih dengan kenyamanan. Kelezatan tidak akan dapat dirasakan dengan jalan kelezatan. Itu semua orang yang berakal bersepakat. Maka kita tidak mungkin akan mendapatkan nikmat yang agung kecuali dengan perjuangan dan pengorbanan. Wa man athara ar-raha fatathu ar-raha. Barang siapa yang dalam kehidupan ini lebih mementingkan, lebih mengutamakan istirahat, dia mau santai dalam kehidupan ini, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Kalau sekarang kita tidur-tiduran di rumah, hari-hari kita isi dengan hal-hal yang santai. Suatu saat, tatkala datang waktu istirahat yang sebenarnya kita tidak bisa istirahat. Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kata Allah, apakah telah datang kepadamu informasi, berita tentang al-ghashiyah, tentang hari kiamat? Tatkala Masjid Mujahidin ini hancur, tatkala kota Surabaya tenggelam ditelan lumpur, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala gunung meletus dan lautan meluap, menghapus wajah Indonesia, menghapus wajah dunia. Engkau tahu pada hari itu wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu penuh dengan kehinaan, penuh dengan ketundukan, tunduk, hina. Amilatun nasibah. Pada hari itu mereka bekerja keras, capek, lelah, gak ada istirahat. Tasla naron hamiyah, masuk ke neraka yang panas. Dikasih makanan yang makanan itu tidak membuat mereka jadi kenyang dan tidak bermanfaat untuk tubuh mereka. Amilatun nasib, kerja terus di dalam neraka itu, nggak ada waktu istirahat. La yamutu fiha wa la yahya, nggak hidup nggak mati, nggak hidup yang bermanfaat, nggak mati pula yang membuat mereka
istirahat. Nggak ada. Maka hari ini kita datang ke tempat ini untuk tidak istirahat. Karena kita tahu bahwa bukan di sini tempat istirahat. Seringkali Anda mengingatkan para jamaah dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, supaya antum yang datang ke tempat ini tidak terlalu merasa gerah, panas. Sebagian sudah mulai kipas-kipas, sebagian sudah mulai berkeringat. Mudah-mudahan Masjid Mujahidin nanti pakai AC. Ada niat nggak Masjid Mujahidin pakai AC? Hah? Sudah ada AC. Di mana AC? Satu, Masya Allah, udah ada AC-nya ternyata jemaah. Soalnya ana dengar suara kipas, tidak dengar suara AC. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Ya Imam, mata raha?" Wahai Imam, kapan waktunya istirahat? Kapan? Capek hidup di dunia ini. Betul, gempa sana, gempa sini, hidup penuh dengan ketakutan. Gagal usaha, bangkrut, dibully sama orang, dicaci maki. Pagi harus bangun sholat, zuhur seperti itu, asar seperti itu, maghrib seperti itu, isya pun seperti itu. Tengah malam tidur harus bangun kita bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Waktu istirahat itu ketika engkau meletakkan salah satu kakimu di surga, baru itu waktu istirahat. Jadi nggak ada istirahat di dunia. Allah mengatakan fa idza faraghta fansab. Kalau engkau sudah kosong, sudah menyelesaikan satu pekerjaan, jangan berhenti. Fansab, isi dengan kerjaan lain yang bermanfaat buat engkau. Al-yawm amal. Hari ini waktu beramal. Bila hisab. Tanpa ada hisab kita lihat. Antum mungkin nanti infak 100.000. Infak 50.000. Infak 1 juta. Kapan hisabnya? Ghadan. Besok antum akan dihisab. Apakah antum ikhlas mengeluarkan? Apakah antum lillahi ta'ala memberikan? Atau antum punya maksud dan niat yang lain? Maka jamaah kita ngaji berpanas-panasan di sini. Kita mau ngumpulkan dana buat saudara-saudara kita di Palu, di Sulawesi, di Donggala sana, sebelum nanti kita yang minta sumbangan. Wallahi jemaah, siapa yang tahu gempa itu akan datang ke Surabaya? Nggak ada yang tahu. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah tinggal ngomong kun, akan terjadi. Tema kita hari ini apa judulnya? Apakah ini takdir? Kita hadir ke muka bumi ini bukan karena keinginan orang tua kita. Mungkin kedua orang tua kita menginginkan anak yang lebih tampan dari kita, yang lebih cantik dari sebagian wanita. Tapi ternyata yang keluar warnanya ya kurang putih. Nah, supaya kita tahu bahwa ada yang menginginkan kehadiran kita. Mungkin sebagian orang tua menanti anak laki-laki.
Anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan, keenam perempuan, ketujuh perempuan. Mau apa kita? Itulah takdir. Mungkin ada orang tua yang menginginkan anak-anak yang sehat, yang gagah perkasa, yang tidak penyakitan, tapi Allah berikan kepada dia anak yang cacat. Sebagian anak tidak bisa mendengar, tuli. Sebagian anak tidak bisa berjalan, lumpuh. Sebagian anak dilahirkan buta, tidak bisa melihat. Apakah orang tua menginginkan itu? Ana yakin tidak. Ada yang ingin, ada yang bercita-cita untuk menjadi supir pesawat. Apa supir pesawat? Ya sama lah, pilot itu supir juga. Tapi ternyata dia jadi supirnya mikrolet. Apa yang hendak dilakukan? Kita bercita-cita, kita berusaha, tapi kita harus tahu bahwa kehadiran kita di tempat ini adalah karena Allah yang menginginkan kita hadir. Ada yang ingin mati di Mekah, Masya Allah, pesan sama anak-anaknya, bapak mungkin gak balik lagi nak, bapak mau berangkat haji. Ternyata Masya Allah, orang-orang pada berhaji, dia hanya sampai di Cengkareng karena ditipu sama Biro Travel. Pulang ke kampungnya haji enggak, apalagi mati di sana. Itulah takdir. Ada yang ingin menikah. Antum pernah mendengar peristiwa dari Pulau Sapeken? Ada satu rombongan dengan perahu menuju ke Singaraja. Calon mempelai laki-laki bersama keluarganya semua untuk menikah di Singaraja. Belum sampai Singaraja, semua yang ada di kapal itu tenggelam. Dan dia tidak pernah menikah selama-lamanya. Jamaah, masalah takdir itu bukan hanya takdir buruk. Yang sukses pun seharusnya dia berkata, mungkin ini takdirku. Biasanya kita kalau bicara takdir selalu yang buruk. Tabrakan, aduh wis takdir Ustaz. Ya. Sukses, alhamdulillah Ustaz, ini usaha anak Ustaz. Subhanallah. Makanya di antara rukun iman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Jibril, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ketika antum menjadi pengusaha yang sukses, itu juga karena takdir Allah. Jangan mengatakan karena usahaku. Antum bisa lihat jamaah, orang-orang sukses subhanallah nggak pernah kuliah. Sukses kaya raya nggak bisa baca dan tulis. Dan ada yang Masya Allah profesor, hidup sampai mati tetap miskin. Supaya kita tahu bahwasanya yang baik itu juga takdir, yang buruk juga takdir. Berbicara tentang takdir, berbicara tentang keimanan, tentang keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menekankan kepada para sahabatnya tentang masalah takdir ini.
ketika beliau mengatakan wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaih. Ketahuilah, andai kata seluruh umat, seluruh penduduk yang ada di Surabaya ini, seluruh manusia yang ada di Indonesia ini, mereka bersatu padu, berkumpul dan bersatu untuk memberikan mudarat kepada dirimu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan mudarat tersebut kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tentukan buat engkau. Dan sebaliknya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andai kata mereka bersatu padu, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk memberikan jabatan kepada dirimu, untuk mengangkat posisimu, mereka berkumpul, berusaha sekuat tenaga mereka, tapi Allah tidak menentukannya, nggak bakal jadi. Engkau nggak bakal bisa mendapatkan manfaat kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Kita tinggal menjalaninya. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani meriwayatkan sebuah athar dalam kitab Sunan, dalam pembahasan Kitabus Sunnah, meriwayatkan sebuah athar dari seorang tabi'in yang bernama Ibn Dailami. Dia mengatakan, ataitu Ubay bin Ka'ab. Aku mendatangi sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqultu lahu. Lalu aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Ada sesuatu yang terjadi di dalam diriku berkaitan dengan takdir. Kadangkala kita kalau bicara takdir itu ada perasaan, masa kayak gitu ya? Masa kayak gitu? Maka dia datang kepada orang yang alim, kepada sahabat Nabi. Fahaddithni bi syai'in la'alla Allah an yudhibahu min qalbi. Tolong engkau ajarkan kepada aku sesuatu yang semoga dengan itu Allah mengusir perasaan yang ada pada diriku. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Lau anna Allah azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi azabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Dengarkan jemaah. Buat orang-orang yang sombong, buat orang-orang yang sok baik, andai kata Allah mengazab seluruh penghuni langit dan memberikan azab kepada seluruh penduduk bumi, maka Allah mengazab mereka tanpa melakukan kezaliman kepada mereka. Allah nggak zalim ketika mengazab mereka. Kalau Allah mau, kau harus tahu. Walau rahimahum, tapi kalau Allah merahmati semuanya, yang di langit dirahmati, semua yang di bumi dirahmati, kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Ketahuilah bahwa rahmat Allah itu jauh lebih baik daripada amalan mereka. Jangan merasa ketika antum beramal sudah banyak, merasa jadi orang baik dan beranggapan pantas untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau Allah mengazabmu, Allah nggak zalim. Kalau Allah memberikan rahmat kepadamu, itu lebih baik daripada amalan kita. Lalu Ubay mengatakan, walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban.
Andai kata engkau berinfak sebesar gunung Uhud emas. Sebesar gunung Uhud emas. Berapa kilo kira-kira jemaah? Yang tahu anak kasih hadiah. Berapa besarnya gunung Uhud? Ada yang mengatakan 6 kilometer. Tinggi. 2 jam kita naik sampai ke puncaknya. Andai kata engkau berinfak seperti gunung Uhud emas. Orang kalau Masya Allah. Nah, satu qirot. Berapa satu qirot itu? Berapa kilo? Sebesar Uhud. Iya, kasih hadiah nggak apa. Nah, pertanyaannya berapa kilo jemaah? Cuma dia nggak jawab, nggak apa-apa, kasih hadiah. Mungkin takdirnya dapat hadiah dia. Nah, jamaah ternyata banyak jamaah yang nggak dapat tempat di sana. Di sebelah kanan ini kosong. Dari mana masuknya? Samping ada pintu masuk. Atau geser. Ada. Atau geser. Yang samping sini geser masuk. Nah kalau ada pintu, jadi mereka diarahkan langsung. Ada pintu. Coba antum arahkan. Masya Allah. Baik, Itu buka. Bisa. buka. Apa ini digeser? Oh, yang tengah kayaknya masih ada yang longgar, mungkin berdiri kemudian merapat ke depan lagi. Ya, ada yang bergeser ke sebelah kiri panjenengan ini masih kosong di sini. Begitu juga dengan mungkin jamaah ibu-ibu ya, kalau dapat kabar ini tidak cukup juga. Silakan bisa bergerak jamaah. Berdiri dulu semuanya. Masya Allah, nggak ada yang mau berdiri, nggak usah. Jamaah, kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Mungkin berdirinya antum kasih tempat buat saudara antum masuk surga lewat sana. Kita doakan yang berdiri mudah-mudahan masuk surga. Bisa bergeser ke sebelah kiri. Geser sebelah kiri sana ada kosong. Yang depan maju, kemudian geser sebelah kiri. Jalan. Lebih rapat lagi. Baik, itu sebelah sana masih kosong, bisa ke kiri langsung. Ke kiri. Sebelah kanan, sebelah selatan. Yang dekat tiang, tolong kasih jalan itu saudaranya. Yang dekat tiang situ. Tolong dikasih jalan yang sebelah situ biar bisa masuk. Mic-nya dipakai. Selatan. Iya, itu dikasih jalan biar bisa masuk ke sana. Silakan. Lagi. Baik, ini bisa rapat lagi. Baik. Ini bisa masuk ke depan lagi. Silakan. Lagi rapat lagi. Nah, suruh muter lewat belakang, betul. Yang di luar Ustaz, ini muter lewat belakang. Silakan lewat belakang untuk ke selatan. Silakan. Itu masuk ke depan. Mohon yang depan ini kasih jalan sedikit biar depannya bisa sebelah selatan kosong. Geser sedikit. Yang dari utara kiri jaga tangan saya, mohon masuk lewat belakang, jadi bisa ke selatan. Jamaah putri juga, untuk ibu sekalian yang bisa merapat ke depan karena di belakang itu masih banyak sekali yang belum dapat. Iya, kayaknya ibu-ibu nggak berdiri tadi jamaah. Udah berdiri? Oh sudah katanya.
Khalas. Baik, serta nanti panitia luar. Nah. Silakan. Baik. Jamaah, tadi kita bicara tentang seorang tabi'in yang bertanya kepada seorang sahabat. Siapa nama tabi'in itu? Itu namanya sahabat. Pertanyaan siapa nama tabi'innya? Itu nama sahabat. Tabi'innya. Abu Dawud itu perawi hadis kitab Abu Dawud. Nah, yang ngomong Abu Dawud kasih hadiah, yang ngomong Ubay bin Ka'ab kasih hadiah. Masya Allah. Baik, nama tabi'innya siapa? Ibn Dailami. Masya Allah, kasih hadiah yang besar buat antum. Ibn Dailami. Jamaah, memang terkadang kita ngaji itu harus ditanya. Takut salah faham. Tadi ada yang ngomong nama tabi'innya Abu Dawud. Ada yang ngomong Ubay bin Ka'ab gitu kan. Padahal tidak benar. Dulu waktu SD di Probolinggo, anak punya teman cerita. Ada temennya disuruh baca sama gurunya. Baca. Kauku deada. Di sebelahnya itu ada gambarnya kuda. Dia mulai kauku deada jaran. Kok bisa gitu jamaah? Karena dia lihat ini jaran, ini gambarnya di sebelahnya gitu. Makanya perlu Ustadz kadang kala tanya. Karena tadi anda takut antum tulis kisah seorang tabi'in yang bernama Abu Dawud. Baik. Yang meriwayatkan Abu Dawud, kisahnya seorang tabi'in bernama Ibn Dailami bertanya kepada sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay mengatakan, setelah mengatakan kalau Allah mengadab mereka, Allah tidak zalim. Kalau Allah memberikan rahmat kepada mereka, rahmat yang Allah berikan lebih baik daripada amalan mereka. Kalau engkau, lau anfaqta engkau wahai Ibn Dailami, kalau engkau menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerimanya dari engkau sampai engkau beriman dengan takdir. Wa ta'lam, dan engkau harus tahu, annama asabaka lam yakun li ukhti'aka, ma asabaka lam yakun li yukhti'aka. Apa yang menimpamu itu memang tidak mungkin meleset dari dirimu. Yang menimpamu tidak mungkin meleset dari dirimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang meleset dari dirimu memang takdirnya nggak harus mengenai dirimu. Makanya kejadian-kejadian jamaah, orang yang selamat ketika gempa. Ada orang Masya Allah gempa, semua jamaah dari masjid keluar. Ada satu yang nggak keluar. Satu ketika itu sujud, dia katakan dia pegang kepalanya karena atap sudah berjatuhan. Lalu gempa berhenti, dia lihat ternyata dia masih hidup. Dia lihat ke belakang, teman-temannya mati karena kejatuhan ketika mereka hendak keluar pintu. Itu namanya takdir. Dan yakin bahwasanya apa yang menimpamu memang harus menimpamu. Apa yang meleset dari dirimu ya sudah, memang takdirnya meleset dari dirimu. Ketika engkau umpamanya daftar kerja, tahu-tahu nggak diterima, nggak perlu cari kambing hitam. Ini gara-gara dosennya ini. Nggak ada. Memang takdirnya kau nggak diterima. Walau mitta ala ghairi hadza la dakhaltan nar. Kalau engkau mati tidak meyakini ini, engkau mati tidak meyakini ini, engkau akan masuk neraka. Berarti engkau belum beriman. Karena salah satu rukun iman adalah beriman dengan takdir, baik dan buruk. Kata Ibn Dailami, dia setelah mendapatkan pesan dari Ubay bin Ka'ab, dia bercerita. Dia ingin memantapkan apa yang dia dengar. Dia datang kepada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud.
Ternyata Abdullah bin Mas'ud juga menyampaikan yang sama disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Thumma ataitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Aku mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman. Ternyata yang disampaikan sama seperti yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Thumma ataitu Zaid bin Thabit. Kemudian aku mendatangi Zaid bin Thabit, penulis wahyu. Dia datang kepada Zaid bin Thabit. Dia bertanya, ternyata Zaid bin Thabit menceritakan yang sama yang seperti disampaikan Ubay, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, cuma bedanya satu. Zaid bin Thabit mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang dia sampaikan adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza huwal iman yang seharusnya kita yakini. Ahibati fillah, ada beberapa unsur keimanan dengan takdir yang perlu kita dalami. Harapan anak kita keluar dari tempat ini, pulang, kita udah bertambah ilmu kita, bertambah keimanan kita, dan kita semakin yakin bahwa Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Dan Allah sudah menentukan segala-galanya. Tugas kita hanya menjalaninya. Ada 4 unsur. Yang pertama, mengimani bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nih, tingkatan pertama berkaitan dengan keimanan dengan takdir. Meyakini, mengimani bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui keadaan segala sesuatu, yang dulu dan yang akan datang. Allah tahu dengan apa yang belum terjadi, bagaimana nanti terjadinya, kapan terjadinya, lalu sikap apa yang akan kita ambil ketika kejadian itu menimpa kita. Allah udah tahu. Pulang dari sini, Allah tahu kalau sandal antum hilang. Nah, kemudian Allah tahu ketika sandal antum hilang, antum apa yang akan antum lakukan? Antum ada 2 pilihan. Pulang cekeran atau pakai sandal orang. Artinya antum yang memilih. Manusia dikasih pilihan, dia bisa pulang, ya sudah, ana nggak pakai sandal. Tapi dia bisa pulang, ya udah, kan ana sandalnya diambil, ana mau ngambil sandal orang. Masya Allah. Itu Allah tahu. Pilihan itu Allah tahu. Antum akan menikah umur 27 tahun. Bulan ini, tanggal ini, 2 hari setelah itu antum bercerai. Allah tahu, insyaallah. Itu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat 76, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ila Allahi turja'ul umur." Allah tahu apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Allah tahu. Dulu yang pernah terjadi, yang mungkin kalau sekarang jamaah antum bisa mendelete-nya, antum bisa menghapusnya. Kita umpamanya punya akun di YouTube, atau kita punya Facebook, atau macam-macam lah. Kita hapus, kita bikin akun yang baru. Menurut kita kan selesai sudah. Tapi Allah tahu akun antum masih tetap tercatat dalam ilmu Allah Jalla Jalaluhu. Di surah Al-Baqarah di akhir ayat 282. Ayat 282 ini ayat terpanjang dalam Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya, tentang apa ayat itu? Tentang harta. Tentang utang piutang. Masya Allah. Jadi ayat terpanjang dalam Al-Quran tentang utang piutang. Di akhir ayat ini Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim.
Kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Yang susah nuntut ilmu, yang susah menghafal Al-Quranul Karim, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Yang akan ngajarin antum tuh Allah. Ada orang yang baca 2 kali, Masya Allah, langsung hafal. Ada orang baca 1 kali, langsung hafal. Ada orang baca 10 kali, baru hafal. Ada yang 40 kali baru hafal. Kok bisa Ustaz ya? Beda-beda seperti itu. Rabbul Alamin yang kasih itu. Antum minta sama Allah. Bertakwalah kepada Allah. Allah ajarin kalian. Dan Allah itu maha mengetahui dengan segala sesuatu. Ini jamaah yang harus kita yakini pertama kali. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang akan kita lakukan esok hari, lusa, apa yang akan dilakukan anak-anak kita, apa yang akan terjadi dengan janin yang masih di perut istri kita, Allah tahu. Kalau kita lihat ikan-ikan di lautan, siapa yang bisa menghitung ikan di lautan? Allah jemaah. Jawabannya itu. Apakah Menteri Perikanan bisa ngitung? Nggak ada. Tapi Allah tahu hari ini berapa lobster yang beranak, yang bertelur, kemudian anaknya diambil sama seorang nelayan, kemudian dijual kemana, Allah tuh tahu. Burung-burung yang ada di hutan. Baik, kalau benda hidup mungkin susah. Baik, yang benda mati, siapa yang bisa menghitung butiran pasir yang di lautan? Wallahi jamaah, antum ngitung rambut antum nggak bisa. Itu butiran pasir di lautan. Daun-daunan yang jatuh berapa jumlahnya, Allah tahu. Di surah Al-An'am ayat 59 Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisi Allah adalah kunci-kunci hal yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan. Ketika terjadi gempa, orang cari tahu. Orang cari tahu dari mana asal gempa itu. Oh, ternyata 61 kilo dalam lautan. Kapan mereka tahu? Setelah terjadi. Tapi Allah sudah tahu sebelum itu terjadi. Ketika itu terjadi, akan mematikan berapa manusia? Akan menghancurkan berapa rumah di daratan? Allah tahu. Mafil bahar. Dan Allah tahu dengan apa yang akan terjadi, dan yang sudah terjadi, dan apa yang masih terjadi di lautan. Butiran pasirnya tahu, rumput-rumputnya tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah tahu jemaah. Di mana dia jatuh? Apakah dia akan menjadi pupuk atau dia akan disapu oleh orang? Jumlahnya berapa? Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Biji-bijian yang masuk ke dalam tanah, yang ditanam sama petani, atau yang jatuh sendiri, yang dibawa oleh kelelawar, yang dibawa oleh burung, kemudian dia jatuh masuk dalam bumi, dia akan kering mati atau dia akan tumbuh dan hidup. Kemudian ketika hidup besar, nanti antum akan memetik buahnya, lalu antum konce, antum potongin, antum berikan kepada istri dan anak-anak antum. Allah tahu. Allah mengatakan illa fi kitabim mubin. Semuanya sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz yang nyata.
Jadi ingat, itu yang pertama. Tingkatan yang pertama dalam keimanan dengan takdir, kita meyakini bahwa Allah Jalla Jalaluh mengetahui segala sesuatu. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, dan yang akan terjadi. Dan bagaimana kejadiannya. Hendaklah engkau beriman. Yang kedua, beriman bahwa Allah telah menulis seluruh takdir. Segala sesuatu dari awal hingga hari kiamat. Di surah Al-Hadid, di surah Al-Hadid ayat 22, Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi atau di diri kalian. Bayangkan coba, menimpa di bumi atau di diri kalian. Ketika terjadi peristiwa gempa dan tsunami, kita mungkin nggak kena. Terjadi tapi di bumi Allah Subhanahu wa taala atau di diri kalian, melainkan semua itu sudah ada dalam catatan, dalam sebuah kitab. Sebelum kita menciptakan dunia ini, sebelum Allah menciptakan musibah itu sudah ada dalam catatan Allah. Lalu Allah katakan, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Mudah. Wallahi jamaah. Apa sih kelebihan orang Surabaya sehingga tidak mendapatkan gempa seperti yang didapatkan oleh saudara-saudara kita di Palu? Apakah kita merasa lebih baik dari saudara-saudara kita di Palu? Kita merasa lebih soleh? Jamaah, itu mudah bagi Allah. Oleh Anda bisa melihat gempa kemarin yang hari apa gempa itu? Hari Kamis? Hari Jumat? Jumat yang di Situbondo sana. Hari apa? Ya nantilah dilihat lagi lah. Antum udah lupa. Makanya kenapa Allah kasih peringatan lagi, karena antum lupa. Kapan Ustaz? Ya Allahu a'lam. Udah lama kayaknya. Itu Anda bisa melihat bagaimana semua pada keluar dari rumah. Rumah yang dia bangun ditinggal. Dia hanya menghamparkan tikar di depan rumahnya. Dia duduk bersama anaknya. Barang-barang penting dia keluarkan di sana. Dia tahu kalau Allah mau menghancurkan rumahnya, tinggal kun, selesai. Dan dia tahu bahwa ternyata rumahnya tidak ada harga dan nilai buat dia. Ditinggal sama dia rumahnya. Yang mau harga 10 miliar ditinggal. Apa kira-kira kalau ada gempa besar, orang yang punya rumah harga 200 miliar, dia mengatakan, aduh sayang anak kalau tinggal rumah anak mau di dalam. Nggak ada jangan. Ingat, sangat mudah bagi Allah untuk menurunkan azab dan musibah buat kita. Di surah Al-Isra ayat 58. Ini berkaitan dengan takdir bahwa semuanya sudah dicatat. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Tidak ada satupun negeri. Ingat, tidak ada satupun negeri, termasuk negeri kita Indonesia. Tidak ada satupun negeri melainkan kami akan memusnahkannya. Kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat. Au mu'adzibuha 'adzaban syadida. Atau kami akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Sebelum kiamat nih. Semua akan dihilangkan, dibinasakan, iya. Tapi bisa jadi Allah memberikan azab kepada negeri tersebut. Kana dzalika fil kitabi mastura. Segala sesuatu itu sudah tercatat dalam kitab. Dalam Lauhul Mahfuz. Jamaah rahimakumullah.
Masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa semuanya dalam catatan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, kataballah maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah tuh sudah mencatat takdir, ketentuan segala sesuatu, makhluk-makhluknya sebelum diciptakannya langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Jadi antum akan menikah, antum akan sekolah, itu udah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Awal yang Allah ciptakan itu apa? Pena. Al-qalam. Itu awal yang Allah ciptakan. Faqala lahu uktub. Lalu Allah mengatakan kepada pena ini, uktub, tulis. Faqala rabbi wa madza aktub. Pena itu bertanya kepada Allah, apa yang aku tulis? Qala aktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Engkau catat ketentuan segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Ya bunayya, kata Sa'ad, kata Ubadah bin Samit mengatakan kepada anaknya, wahai ananda, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang mati tidak meyakini ini, maka bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalau bicara pencatatan, dicatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian catatan yang kedua dicatat pada waktu manusia di perut ibunya. Berumur berapa hari? 120 hari. Jamaah, ditiupkannya ruh umur berapa? 40 hari. 120 hari. Ya 4 bulan kan 120 hari jamaah. 4 kali 3 berapa? Coba keluarkan HP-nya. 40, 40, 40. 4 kali 3. Ana jadi takut salah ana jemaah. Benar enggak? Sahih? Allah kirim malaikat untuk mencatat. Kemudian ada takdir yang dicatat setiap tahunnya. Kapan? Lailatul Qadar, Masya Allah. Pada malam Lailatul Qadar, itu malaikat yang ambil dari Lauhul Mahfuz untuk yang setahun. Ada yang seumur hidup antum dicatat ketika janin itu berumur 120 hari. Itu dicatat tuh di sana. Ada yang tiap tahun yang dibawa oleh malaikat itu pada Lailatul Qadar, tapi semuanya merujuk kepada kitab inti, yaitu Lauhul Mahfuz. Dan tingkatan yang ketiga, mengimani bahwa segala yang terjadi itu adalah berdasarkan kehendak Allah. Ingat, mengimani bahwa semua yang terjadi itu berdasarkan kehendak Allah. Setelah Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya, kemudian itu terjadi, itu karena kehendak Allah. Semua perbuatan makhluk terjadi karena Allah berkehendak. Orang kafir bisa kafir gimana Ustaz? Ya karena Allah menghendaki. Tapi ingat, orang itu dikasih pilihan sama Allah. Antum dikasih pilihan enggak? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tapi dia bisa melakukan itu karena ada kehendak Allah juga.
Di surah Ali Imran ayat 26, Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, ya Allah, Engkaulah yang memiliki segala kepemilikan, Engkaulah yang memiliki segala kekuasaan, segala kerajaan. Allah yang punya. Engkau memberikan kerajaanmu kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau mencabutnya dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ingat, masyiatullah yang menjadikan fulan jadi pemimpin, itu Allah yang berkehendak. Fulan Allah turunkan, Allah yang berkehendak. Walaupun seluruh penduduk negeri ini menginginkan fulan jadi pemimpin, tapi Allah tidak berkehendak, nggak bakalan jadi. Iya, tugas kita memilih, berusaha. Tapi ingat, semua terjadi karena kehendak Allah. Berkaitan dengan kehendak Allah nih jamaah, nggak harus yang terjadi itu sesuatu yang dicintai Allah. Mungkin terjadi sesuatu yang dibenci Allah. Seperti orang mencuri, orang melakukan kekufuran, melakukan perzinaan. Itu terjadi, ada kehendak Allah di sana. Tapi manusia Allah kasih pilihan. Tapi kita yakin bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali karena kehendak Allah Jalla Jalaluh. Di surah Al-Qasas ayat 68, Allah mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ketahuilah bahwa Allah, Rabbmu itu menciptakan apa yang Dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah yang memilihkan juga. Maka lahumul khiyarah, mereka nggak punya pilihan. Dalam artian manusia ini tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi nantinya tetap kehendak Allah. Sehingga kita beriman dengan takdir kita. Kita sudah berusaha, seorang nelayan ingin memancing, tahu-tahu datang ombak besar. Dia ingin tidak ada ombak. Tapi yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang keempat, mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Di surah Az-Zumar ayat 62, Allah mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Amalan kita, perbuatan kita, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa menggerakkan tangan kita ke dompet kita. Lalu kita membuka dompet kita. Sebagian tidak membuka dompetnya, dompetnya dimasukkan ke tempat kotak infak. Kenapa? Karena nggak ada fulusnya. Ana sodako dompet sudah bismillah. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Itu Allah yang menciptakan gerakan jamaah. Allah yang menciptakan. Di surat As-Saffat ayat 96 Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan diri kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Terus Ustaz, kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya antum beriman dan beramal.
Bukan berarti tatkala kita bicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala kemudian kita jadi orang yang duduk malas. Karena terus terang jemaah, ada salah satu tokoh di negeri kita yang sudah mati. Afwan, 5 menit lagi. Ajib. Ada ini baru muqaddimah, Ustaz. Allahu Akbar. Siap, jangan 5 menit lagi lah, tambahin. Kasih 0 lagi lah, nggak apa-apa. Taib jamaah, ana harus cepat-cepat nih jamaah. Karena ada tema penting setelah ini yang ana ingin sampaikan. Ada seorang tokoh liberal sebenarnya. Yang dia belajar Islam awalnya di Mesir, kemudian belajar di McGill, Kanada. Pulang, dia menyebutkan dalam tulisan-tulisan dia bahwa yang menyebabkan keterbelakangan umat Islam adalah beriman dengan takdir. Bayangkan, dia mengatakan itu. Kenapa itu terjadi? Karena salah faham tentang takdir. Apakah para sahabat yang beriman dengan takdir kemudian tidak maju? Bagaimana mereka bisa sampai ke Andalusia? Bagaimana bendera la ilaha illallah berada di Cordoba, berada di Madrid sana? Mereka semua beriman dengan takdir. Bagaimana Hudzaifah ibnul Yaman yang menceritakan hadis tentang takdir itu bisa sampai ke Azerbaijan, bisa sampai ke Romania, menyampaikan agama Allah ini. Karena mereka beriman dengan takdir. Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan pilihan kepada manusia. Perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim, i'malu, beramal, suruh beramal kita. Tapi tetap dengan yakin dengan 4 hal tadi yang kita sebutkan. Bahwa Allah sudah mengetahui, Allah sudah mencatat, Allah yang berkehendak dan Allah yang menciptakan. Tugas kita beramal. Jamaah rahimakumullah, ada 2 kelompok yang tersesat dalam urusan takdir ini. Satu namanya Jabariyah, yang kedua namanya Qadariyah. Jabariyah ini berpendapat kita itu hanya wayang, nggak punya kehendak. Tahu wayang? Siapa yang gerakkan wayang? Dalang. Kalau ditaruh. Nggak bisa. Manusia nggak seperti wayang. Dan kita tahu kita punya kehendak. Antum punya keinginan berbuat dan punya keinginan untuk meninggalkan. Wayang nggak ada. Mereka mengatakan ya semua udah manusia nggak punya apa-apa. Memang kita nggak punya apa-apa. Tapi Allah memberikan keinginan buat kita. Yang satu ini namanya Qadariyah mengatakan enggak, Allah tidak menentukan, Allah tidak mencatat. Yang konsekuensi ucapan ini mengatakan Allah juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Artinya manusia yang menentukan tentang sikap dia sendiri. Masa Allah nggak tahu? Padahal Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah nggak tahu? Padahal Dia yang menciptakan. Yang menciptakan antum siapa? Allah. Allah nggak tahu? Wa huwal latiful khabir. Allah itu maha lembut dan maha mengetahui secara detail. Allah tahu. Tapi sikap kita jamaah sekarang bagaimana dengan takdir? Setelah kita mengimani hal itu, yang pertama kita harus tahu bahwa segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Segala keburukan itu karena kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Itu sikap kita. Kebaikan yang kita dapatkan ini dari Allah, bukan dari aku. Gak pantas aku mendapatkan hal itu. Yang kedua, kalau keburukan, musibah datang, gara-gara siapa? Gara-gara kita. Yang kedua, berdoa. Karena pada sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir.
Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa menolak ketentuan itu, takdir itu, kecuali doa. Berarti Ustaz, takdir bisa dirubah. Nah, siapa yang merubah? Allah. Perubahan itu pun sudah ada dalam catatan Allah. Tugas kita berdoa. Sehingga ketika musibah datang, gempa terjadi, minta sama Allah. Dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat buat sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Fa'aksiru ibadallah ad-du'a. Kalian banyak-banyak berdoa. Sehingga ketika terjadi di Lombok, jamaah, cukuplah di sana yang terjadi. Di tempat lain semua berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memohon kepada lautan. Karena sekarang lagi ramai urusan petik laut, larung laut, apalagi sedekah bumi. Allah suruh doa, suruh minta, kok nggak minta sama Allah antum? Laut itu ciptaan Allah, gunung itu ciptaan Allah, bumi ini milik Allah. Ketika musibah terjadi, cepat berdoa, mintanya sama Allah, jangan minta kepada selain Allah. Allah mengatakan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah. Kalian ketika berdoa jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak dengan lautan, tidak dengan gunung, tidak dengan mentari. Karena ada penyembah matahari, ada penyembah lautan, ada penyembah gunung, ada penyembah berhala. Dan muslim, ingat muslim, kalau engkau mengatakan muslim, engkau memiliki syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau seorang muslim masih melakukan peribadatan kepada selain Allah, maka gimana? Allah akan memberikan keselamatan kepada kita. Kita disuruh banyak-banyak doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak pernah berhenti berdoa. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pedihnya bala, dari melelahkannya bala petaka yang datang. Berlindung sama Allah. Wa min darakis syaqa, dan dari terkena kesengsaraan dalam kehidupan ini. Wa su'il qada, dan dari takdir yang buruk. Yang keempat, wa syamatatil a'da, dan aku berlindung dari berbahagianya, bergembiranya musuh-musuh ketika melihat aku kena musibah. Itu doa Nabi SAW. Kita baca doa itu enggak? Yang hafal doa itu anak kasih hadiah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Selanjutnya, yang hafal doa itu, Masya Allah, barakallahu fikum. Ana mau kasih hadiah, ana habisin hadiahnya. Kasihkan. Nah, mana lagi? Wa syamatatil a'da, Masya Allah. Mana sebelah kiri anda? Masya Allah, barakallahu fikum. Sisanya, wah, ada yang jauh sana. Berdiri antum.
Nah, yang keras. Kalau nggak keras nggak ada kasih hadiah. Masya Allah, nggak apa-apa lah, bolak-balik nggak apa-apa. Tapi yang lainnya insya Allah menghafal. Jangan. Masa satu masjid yang hafal cuma 5 orang? Enggak Ustaz. Semuanya hafal, cuma nggak mau riya Ustaz. Jadi yang angkat tangan ini mungkin riya Ustaz. Antum jangan suudzon. Alhamdulillah. Dan doa yang lain yang dibaca oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Supaya antum melihat bagaimana Nabi SAW menghadapi takdir. Beliau beramal, berusaha keras, tapi beliau juga berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hadam, wa a'udzubika minat taraddi, wa a'udzubika minal ghariq, wal haraq, wal haram, wa a'udzubika min ayyatakhattabani syaitan indal maut, wa a'udzubika min an amuta fi sabilika mudbiran, wa a'udzubika min an amuta ladigan. Nabi mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku mati tertimpa bangunan. Antum pernah nggak doa yang ada orang siap-siap untuk gempa, apa? Bawa tas, nanti kalau gempa ana lari kemana ya? Kayaknya lari ke sana, lari ke tempat ini. Antum pernah nggak doa minta supaya jangan sampai mati tertimpa? Yang kedua, jangan sampai mati jatuh. Jangan sampai mati tenggelam. Jangan sampai mati terbakar. Jangan sampai mati dan berlindung dari ketuaan yang akhirnya jadi pikun. Dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku disesatkan syaitan ketika mau mati. Mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku mati di jalanmu tapi dalam kondisi berlari dari medan perang. Dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku mati tersengat atau terkena bisa. Mati terkena digigit ular atau mati kena kalajengking. Tapi yang terakhir jemaah, para penulis tentang takdir itu menceritakan sebuah kisah yang indah. Kisah orang kafir yang hidup di gurun pasir bersama Arab Badui Muslim. Selama 7 tahun dia hidup di sana. Ya kita tahu para orientalis itu jemaah, mereka kadang-kala ingin mempelajari tentang agama umat Islam. Mereka sabar sampai hidup di sana, berpakaian dengan perpakaian mereka, ya, berbicara dengan bahasa mereka. Akhirnya dia 7 tahun. Dia mengatakan, aku melihat sesuatu yang menakjubkan di kampung sana. Keimanan mereka dengan takdir. Pernah terjadi satu peristiwa, itu angin gunung pasir datang. Badai pasir. Itu datang, semua orang berusaha untuk dia menanti badai itu berlalu. Badai itu berlalu jamaah, tenda-tenda mereka terangkat dengan badai itu. Hewan-hewan ternak mereka sebagian mati. Mereka mengatakan apa? Semuanya sudah tercatat, kata mereka. Semuanya sudah tercatat, kata dia. Itu yang dia katakan. Ketika musibah datang dia mengatakan semua sudah tercatat. Sudah, kita bertahan, mau apa? Nggak ada yang mengeluh. Nggak ada yang teriak-teriak. Setelah badai itu pergi, Syekh disebut Syekh Qabilah itu mengatakan, ayo segera, kata dia. Ketahuilah, kata dia, kalau mungkin yang hilang dari ternak kita itu 60%. Allah masih menyisakan buat kita 40%. Dan sejatinya kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Itu kata orang kafir ini, anak heran. Akhirnya mereka bergerak semua, kambing-kambing yang belum mati, yang sudah akan mati disembelih sama mereka. Sisa kambing yang ada dibawa untuk minum air sama mereka. Mereka mulai mendesain hidup mereka secara baru lagi. Sudah selesai. Nggak ada yang mengeluh. Mereka semua menerima itu sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah kejadian lain, kata dia. Sama dia nih, ana pernah naik mobil, ya bersama orang-orang itu, kata dia. Naik mobil,
Sampai tengah jalan di padang pasir nih, kempes bannya, satu bannya kempes. Ternyata nggak bawa ban serep. Kata orang, ana marah-marah sama supirnya. Kata teman yang lain mengatakan, marahmu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya sudah, memang nggak ada ban yang dibawa. Apa yang harus dilakukan? Menerima. Akhirnya ana naik mobil bersama mereka dengan tiga roda. Tapi di padang pasir, udah jalan mobilnya kata dia. Sampai tengah jalan bensinnya habis. Ana marah-marah lagi, dia mengatakan, ya udah semua sudah dicatat kata dia. Kita nggak ingin ini terjadi. Siapa yang ingin itu terjadi? Nggak ada. Akhirnya ana berjalan sama mereka, berjalan kaki dengan penuh keridhaan mereka berjalan. Nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang teriak-teriak. Subhanallah. Setelah 7 tahun dia pulang ke Eropa sana, ke Inggris mungkin dia pulang. Lalu dia bercerita, ana hidup membawa keimanan dengan takdir dari orang-orang Arab Badui itu. Hidup jadi tenang jemaah, nggak perlu obat-obat dari dokter penenang, nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Kenapa mereka stres? Kenapa mereka marah-marah? Kenapa ada yang bunuh diri? Karena mereka tidak beriman dengan takdir ilahi. Ini orang kafir jemaah mengatakan hal itu. Dan kita pun akan tenang hidup kita tatkala kita mengatakan segala sesuatu sudah ada dalam catatan Allah, dan kita hidup di dunia memang untuk kehilangan segala sesuatu. Antum kalau kehilangan motor antum sekarang, kehilangan pekerjaan antum sekarang, ketahuilah antum diciptakan untuk kehilangan semua yang antum miliki. Antum akan diangkat, digotong di atas keranda, kemudian antum akan dicampakkan dalam kuburan, diinjak-injak di sana, ditinggal oleh seluruh keluarga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Beramallah, berdoalah, dan terus optimis menghadapi kehidupan ini, karena sejatinya segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan atas tausiah yang sangat bermanfaat bagi kami. Sebelum beranjak pada tanya jawab, kami umumkan kepada Saudara Mahmud Abdul Hafid, ditunggu mic-nya di tenda pintu masuk. Sekali lagi untuk Mahmud Abdul Hafid, ditunggu mic-nya di tenda pintu masuk. Anta iqra. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum. Ada seluruhnya. Ustaz, aku masih kelas 6 SD. Aku sudah pernah umroh, tapi aku pengen berangkat lagi. Dan minta doakan Ustaz, moga-moga aku dan keluargaku bisa berangkat lagi. Wassalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang gak kepingin umroh lagi jemaah? Semuanya ingin berangkat umroh lagi. Itu bagi yang pernah umroh. Ada yang belum pernah umroh, segera berangkat umroh. Jangan nunggu tua berangkat umroh. Ingat, punya rumah gak wajib, punya mobil gak wajib, tapi berangkat haji adalah satu kewajiban. Maka ana doakan, ini laki apa perempuan? Salsabila. Salsabila, ana punya mahasiswa namanya Salsabila, dan ana punya mahasiswi namanya Salsabila. Jadi itu nama laki dan nama perempuan ternyata. Semoga Salsabila dan keluarganya dan semua yang hadir di tempat ini berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bolehkah Nanti dicari. saya meninggalkan kegiatan di luar demi mengurus Allah, demi mengurus anak-anak dan rumah tangga? Jadi saya meninggalkan kegiatan di luar
demi mengurus anak-anak dan rumah tangga, dan bagaimana mengatasi was-was dalam segala hal. Nah, iya. Kalau bicara wanita, Allah memang mengatakan kepada para wanita, waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Tinggallah di rumah kalian. Ketahuilah bahwasanya negeri ini bisa berdiri itu karena wanita. Setengah wanita nih, separuh wanita ini adalah yang membangun negeri ini. Setengahnya lagi adalah yang dilahirkan oleh setengah ini. Jadi peran wanita itu sangat besar sekali menciptakan generasi-generasi masa depan. Jadi kalau ada seorang wanita jadi ibu rumah tangga, jangan malu. Jangan sampai ada yang mengatakan, oh perempuan ini belum dikeluarkan segala kekuatan dia, ya, segala kemampuan dia. Kemampuan dia adalah menciptakan generasi masa depan. Jadi kalau seorang wanita meninggalkan kerjaan di luar, dia mau sibuk mempersiapkan masa depan negeri ini, dia siapkan. Dan itu sebuah kemuliaan. Jadi nanti ke depan mungkin nggak ada lagi profesi ibu rumah tangga. Diganti sudah. Ganti apa jemaah? Apa yang cocok antum bikin bahasanya? Pencipta generasi masa depan. Hah? Soalnya kalau dikatakan ibu rumah tangga seakan-akan remeh. Dia nih mempersiapkan negeri ini jemaah. Kalau semua wanita kerja di luar, kira-kira anak-anak jadi apa? Kalau anak dititipkan di sana, tempat penitipan, jadi apa negeri kita jemaah? Maka ketahuilah, bagi wanita yang ingin meninggalkan kegiatan di luar dan dia ingin fokus mempersiapkan masa depan negeri ini, ana rasa itu lebih mulia bagi dia. Apabila dia tidak terpaksa untuk kerja di luar jemaah. Persiapkan negeri ini jemaah. Barakallahu fikum. Ustaz, jika semua takdir sudah diatur oleh Allah, kenapa masih ada ketentuan surga dan neraka? Jika Semua Nah, ketentuan itu bahasa Indonesia dari takdir. Ustaz mau tanya, jika semua takdir sudah diatur oleh Allah, kenapa masih ada ketentuan surga dan neraka? Nah, Allah berkehendak itu. Allah memberikan kepada kita kemauan untuk memilih. Dan Allah ciptakan surga dan neraka. Sehingga barang siapa yang ingin masuk surga, ia beramal. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga dan siapa di antara kita yang masuk neraka? Tahu Allah? Kata Nabi SAW, na'am. Allah tahu. Lalu para sahabat bertanya, fafimal amal? Kalau gitu buat apa kita beramal? Apa kata Nabi SAW? I'malu, tugas kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua itu akan dimudahkan sesuai dengan penciptaan dia. Kita ini kan nggak tahu jamaah kita ini masuk neraka atau masuk surga. Antum mau nggak kalau dikatakan, Mas, antum lagi berbuat dosa? Iya, ana ini kayaknya memang masuk neraka, Mas. Ada yang mau kayak gitu jamaah? Orang berzina lalu dikatakan, ya aku pancen ini malpun rokok. Tidak ada dia mengatakan, iya insya Allah mau tobat, mudah-mudahan Allah terima tobatku. Artinya Allah kasih peluang buat manusia untuk memilih. Tugas kita hanya beramal. Takdir itu diyakini. Dan tugas kita beramal, kalau kena musibah bersabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana jika seorang suami berpoligami? Nah, akan tetapi lebih condong kepada istri yang kedua dan berbuat zalim kepada istri yang pertama. Anak sebagai anak, apa yang harus saya lakukan? ini anak jemaah.
Anak bertanya tentang kondisi orang tuanya. Jadi kadangkala ada orang yang merasa dia sudah adil, tapi terkadang ada orang-orang yang tidak merasakan keadilan. Bagaimana tugas seorang anak mendapati orang tua yang seperti itu? Tentunya anak tidak ingin orang tuanya berbuat zalim yang kezaliman mengantarkan ke dalam neraka. Dicari tahu apa penyebabnya, kecondongan itu apa penyebabnya. Memang terkadang ini buat para wanita ya, buat para wanita yang dipoligami. Ketika terjadi poligami, takdir apa enggak? Takdir. Buat wanita poligami itu musibah apa enggak? Musibah. Anggap buat mereka musibah. Jadi tugas seorang ketika menghadapi musibah apa? Bersabar. Yang pertama menerima. Jamaah, antum kalau kena musibah kemudian tidak menerima, antum akan bunuh diri. Hidup ini jadi pahit. Ketahuilah tidak ada malam kecuali berakhir dengan fajar. Dan ketahuilah bahwasanya Allah sudah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tugas seorang ketika menghadapi kesulitan itu, musibah itu, dia bersabar. Tahu bahwasanya ini terjadi untuk menguji dirinya. Apakah dia bersabar atau tidak? Karena ada wanita ketika suaminya poligami, dia mencak-mencak. Mencak-mencak itu marah-marah ya. Koper diturunkan, baju dimasukkan, kabur dari rumahnya. Ini pertanda dia tidak sabar terhadap musibah yang menimpa dia. Maka tugas dia bersabar dan menata hati. Ditata hatinya, ya Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ingat nih para wanita, barang siapa yang beriman kepada Allah, dia tahu ini ketentuan dari Allah, Allah yang telah mentakdirkannya, maka Allah akan kasih hidayah kepada dia. Yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tuh maha mengetahui dengan segala sesuatu. Nerima dia. Berat musibah. Berapa banyak orang yang naik derajatnya dikarenakan kesabaran dia terhadap musibah yang menimpa dia. Dan ada orang yang menjadikan musibah sebagai nikmat. Ini lain lagi jemaah, dia bersyukur. Alhamdulillah suamiku kawin lagi. Kenapa? Aduh, ana udah capek dimarah-marahin terus. Sekarang ada temennya. Nah, ada wanita yang melihat dari sisi positifnya, alhamdulillah. Dia selalu capek kalau suaminya datang minta dilayani, minta ini itu. Alhamdulillah sudah ada bini mudanya biar di sana dia. Bapak-bapak ketawa, kayaknya anak cocok sama kayak gini. Tapi ketika antum berbuat zalim, nikah lagi, lalu berbuat zalim, wallahi jamaah. Enaknya nikah lagi itu, ini cerita. Sebagian orang mengatakan Masya Allah Ustaz, memang mungkin di hari-hari pertama enak. Sebenarnya enggak juga Ustaz. Di hari-hari pertama itu seorang suami itu harus memanage konflik yang terjadi. Dia bukan menikmati kawinnya, tapi dia selalu datang ke rumah istri tuanya. Ya Allah, gimana caranya nanti kalau masuk menghadapi anak-anak macam-macam. Karena memang kondisinya tidak seperti dulu. Lingkungannya sudah rusak sekarang ini. Sehingga orang berpikiran kalau seorang wanita, ada seorang wanita telepon ana tanya, Ustadz, ana ini istri kedua Ustadz. Ana ini takut disebut pelakor.
Pelakor itu. Apa singkatannya? Apa kepanjangannya? Perebut laki-laki orang. Ada pandangan seperti itu jamaah. Ini pandangan yang rusak, yang seharusnya diluruskan. Maka tugas anak ketika melihat orang tuanya nggak adil, datang ke orang tuanya, sampaikan kepada orang tuanya. Kalau dia tidak bisa menyampaikan, dia lihat mungkin ibu dia yang menyebabkan orang tuanya nggak betah di rumah. Karena istri pertama kadangkala merasa benci sama suaminya. Suaminya datang nggak dibukakan pintu, minta teh nggak dibikinkan teh, cuma diliatin doang. Itu suami kalau dapat kayak gitu nggak betah jamaah. Kadangkala berangkat ke rumah istri kedua, yang kedua udah punya anak macam-macam. Karena nggak diterima di rumah istri pertama, datang ke rumah istri kedua. Kata istri kedua, "Mas, maaf mas, saya tidak akan membantu kezaliman." Ini waktu istri pertama. Afwan, tak kunci mas. Kira-kira tidur di mana dia jemaah? Allahu Akbar. Jadi jemaah intinya seorang anak bantu bapaknya untuk berlaku adil. Jangan sampai si anak juga benci sama bapaknya. Si anak punya kewajiban berbakti sama orang tuanya. Bagaimana bersama keluarga nanti masuk surga ke sana. Maka berusaha anak ini untuk menjalin hubungan baik dengan ibu, dengan istri bapaknya yang kedua. Menjalin hubungan baik. Agar bapaknya bisa baik lagi dengan ibu pertamanya. Dalam kehidupan ini Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman jangan dibiarkan. Walaupun memang tadi kita bicara ini kan udah takdir Ustaz, iya. Tapi kita tatkala melihat kezaliman, kita ada perintah Allah untuk merubah kezaliman tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya adalah Ustaz, sampai mana batas kesabaran seorang istri kalau suaminya sebenarnya baik dalam beribadah, akan tetapi kelakuannya semaunya sendiri, ribut sama temannya, kurang perhatian dengan keluarga, terus suka main HP. Mohon nasihatnya sebaiknya apa yang dilakukan oleh seorang istri? Masya Allah, Masya Allah. Baik jamaah, ini buat para wanita dan buat para lelaki nih ya. Nggak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Tidak ada yang sempurna. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada para lelaki. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri kalian, apa yang harus dilakukan? Ceraikan mereka enggak? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci itu di sana ada kebaikan yang banyak. Artinya Allah mengarahkan manusia agar melihat kepada sisi positif pasangan hidup, tidak melihat kepada sisi negatif. Maka kalau tadi dikatakan alhamdulillah suaminya dari sisi ibadah baik, alhamdulillah. Hanya punya kekurangan dari sisi muamalah. Tadi dikatakan suaminya mungkin ya kurang peduli sama keluarga. Dia lebih suka main sama teman-temannya. Dia lebih suka main dengan HP-nya. Maka sekarang tugas istri bagaimana menjadikan suaminya melihat istrinya sebagai teman. Jadi si istrinya harus memposisikan diri sebagai sahib buat suaminya. Suaminya mau apa? Bang, yuk kita main badminton di rumah. Dia suka main sama teman-temannya. Kalau mungkin enggak, Mas yuk kita main petak umpet sama anak-anak. Karena dia ingin sesuatu yang lain jamaah. Kalau kita melihat suaminya memang seperti itu. Ini suami ada suami yang zalim memang jamaah. Sama temannya baik, sama sohib-sohibnya Masya Allah. Padahal kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, bukan sama sohib. Ketika suami suka main HP,
Jadikan dirimu HP buat suamimu. Gimana caranya jamaah? Betul jamaah. Dia butuh sesuatu, mamanya. Kenapa dia pegang HP? Kadang-kala suami ini terus terang. Bosan, ada suami yang bosan dengan cerita-cerita istrinya, yang cuma nyeritakan tetangga ya, ceritakan fulan cerai, fulan ini macam-macam. Anak kadang-kala sama istri anak dia bawa berita baru. Anak ngomong sama dia, sayang pahalanya dibagikan buat orang itu. Oh iya bang ya, kata dia, nggak jadi sudah, kata dia. Kadang-kala yang dibicarakan wanita sesuatu yang kurang bermanfaat. Coba berusaha untuk di level suaminya. Suaminya apa sih yang ingin dibicarakan sama dia? Berusaha. Jadi ketika duduk makan, suaminya suka bicara apa? Mau bicara tentang pertanian. Karena dia insinyur pertanian mamanya. Ya berusaha, bang anak mau tanya bang, cara nanam kedelai gimana ya bang? Kira-kira suaminya jawab nggak jawab? Tapi artinya seorang wanita memiliki kemampuan untuk menundukkan suaminya. Allah kasih wanita ini, kalau istilahnya Ustaz Firanda, sihir halal. Dia bisa menyihir suaminya jadi nggak kepingin keluar rumah jam. Pertama, kalau suaminya datang jangan ditanya dari mana. Ibu-ibu, berhenti tanya suami dari mana. Ganti pertanyaannya. Suami datang, bang mau apa? Kepingin apa? Itu suami kalau dapat pertanyaan dari mana? Iya dari sana. Sama siapa bang? Sama fulan. Terus ngomong apa tadi? Ya Allah, lupa tadi nggak direkam. Jadi ada istri yang membuat suami nggak betah di rumah. Bikin suaminya betah di rumah. Ketika datang tanya mau apa, ini itu, bikinkan makanan, ambilkan air anget, kakinya dibasuh dengan air hangat. Allah, itu nggak kepingin keluar rumah. Dia ngomong, ya Allah, bismillah, bismillah. Sudah selesai ditelepon sohibnya, HP-nya dimatikan. Enggak. Kenapa? Ada surga di rumah ana. Ada apa ana keluar? Pertanyaannya, ibu-ibu mau apa enggak? Kalau mampu, insya Allah mampu. Insya Allah mampu. Tinggal mau atau tidak. Banyak wanita yang suudzon sama suami. Betul? Astagfirullahaladzim jemaah. Mudah-mudahan nggak betul jemaah. Mudah-mudahan nggak betul jemaah. Tapi tadi artinya seorang wanita harus membiasakan. Suaminya kalau keluar rumah itu sudah bukan urusan dia. Suaminya kalau masuk rumah urusanku. Aku yang akan melayani dia. Apa saja yang dia inginkan aku akan berikan. Ustaz, tapi ini suami pernah nyakitin hati. Nah, jangan disimpan duri di hati. Jangan, sakit. Wallah sakit ya. Sakit. Orang kena duri, subhanallah. Ana pernah melihat kaki ana punya anak umur 3 tahun. Itu keras kakinya, kiri kanannya keras. Kemudian ana lihat ada nanah. Kenapa ana lihat? Ana sobek, ternyata ada duri di dalam sana. Walaupun sudah tertutup, duri itu tetap akan jadi penyakit. Nggak akan pernah sembuh. Bagaimana caranya? Keluarkan duri itu. Ketika suami melakukan kesalahan, katakan aku juga pernah berbuat salah. Begitu pula para suami. Kalau istrinya melakukan kesalahan, subhanallah, suami itu memiliki hati yang besar. Kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan istri kalian, kalau kalian tidak mengungkit-ungkit dan tidak memberikan sanksi kepada istri kalian, kalau kalian mengampuni kesalahan istri kalian, fa innallaha ghafurur rahim. Ingat, Allah Maha Pengampun. Kau banyak dosanya juga. Dan Allah Maha Pengasih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ini pertanyaan terakhir berhubungan dengan tema ya. Masya Allah. Zuhur jam berapa? 17 menit.
Subhanallah. Fadhal. Ustaz, takdir kita kan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi bagaimana dengan doa dapat merubah takdir? Bagaimana kesinambungannya? Nah, yang pertama jamaah, kita tidak tahu dengan takdir kita, walaupun itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menyuruh kita untuk berdoa, di mana doa itu ternyata memiliki peran dalam merubah takdir tersebut. Dan berdoa pun termasuk dalam takdir yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya itu ada dalam Lauhul Mahfuz. Antum akan berdoa pada hari ini sehingga bala itu tidak menimpa antum. Antum tidak akan berdoa pada hari itu sehingga bala itu menimpa antum. Itu ada di mana? Dalam Lauhul Mahfuz. Jadi tugas kita meyakini apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz dan berdoa. Karena berdoa termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala dan termasuk amalan yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoalah kepadaku, mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Jadi apapun masalah yang menimpa kita, apapun keinginan yang ada pada diri kita, yang pertama antum harus berusaha menyikapinya dengan benar. Yang kedua, jangan berhenti berdoa. Antum bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, bagaimana beliau berdoa sampai selendangnya jatuh berulang kali. Beliau mengangkat tangannya, menggerakkannya, mengatakan Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku ya Allah, sempurnakan janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau sahabat-sahabatku ini mati, kalah hari ini, engkau gak akan disembah lagi di muka bumi. Jadi ingat, Nabi beriman, semua sudah dicatat. Tapi tugas hamba adalah berdoa. Dan berdoa itu bermanfaat. Sebagaimana ada manfaatnya obat. Kita tahu semua kan sudah ditakdirkan, Ustaz. Ada apa kita minum obat? Kenapa antum minum obat? Kenapa antum ke dokter? Karena memang ada perintah untuk ikhtiar, untuk usaha. Ada enggak kalau anak ditakdirkan sembuh, sembuh, Ustaz. Kayak orang yang tidak menikah. Dia tidak menikah tapi kepingin punya anak 7. Insya Allah, Ustaz, kalau ditakdirkan punya anak, antum nggak nikah. Ya kan kalau Allah takdirkan punya anak, Ustaz. Dari mana punya anak antum? Anak kucing, kata dia mungkin. Artinya harus ada sebab-sebab yang kita jalani dengan penuh keimanan. Artinya ketika kita ada perintah dari Allah, laksanakan. Ada larangan, tinggalkan. Kena musibah, sabar. Dan berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kesabaran dan memberikan kemudahan buat kita jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Dan subhanallah jamaah, walaupun masjid ini panas, tapi Anda jadi dingin ngelihat wajah antum di sini jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon jangan dulu. Insyaallah untuk pimpinan-pimpinan yang safar dari jauh, dari Madiun dan dari sebagainya, bisa maju ke depan, akan berikan hadiah juga dari petang untuk rombongan. Selanjutnya silakan maju. Silakan persiapan sholat zuhur, itu sudah ditutup dengan doa majelis. Tolong dikondisikan dengan